Terkadang kita di dalam hidup ini mempunyai masalah, mempunyai banyak pengalaman-pengalaman yang buruk, dan mengatakan, Tuhan sudah terlambat, aku tidak bisa lagi. Tuhan semuanya sudah nyah, aku sudah putus harapan, aku tidak bisa apa-apa lagi. Saudara, itu bukan karena keadaan yang menentukan seperti itu, tetapi karena Yesus ingin memberikan kita statement, biar kamu belajar percaya. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan Shalom, damai sejahtera bagi kita. Puji syukur sampai pada hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Perkenalkan, nama saya Joel. Tepatnya nama panjangnya, nama lengkapnya Joel Berkat Simanjuntak ya. Saya mahasiswa teologi, dan hari ini saya akan membawakan sedikit firman Tuhan atau renungan kepada kita semua. Yang mana renungan ini sangatlah penting menurut saya bagi kita. Karena banyak orang yang sudah melupakan satu hal ini. Apakah itu saudara? Yaitu pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu adalah hal yang sangat pokok dalam kekristenan. Kenapa? Karena kita harus mengenal dan mengerti Tuhan itu sendiri. Nah, manusia itu kan manusia terbatas, tidak mengerti pikiran Tuhan. Dan ada satu pokok yang saya mau beritahu, pikiran Tuhan sudah dinyatakan sebelumnya saudara. Di manakah pikiran Tuhan itu? Pikiran Tuhan adalah firman ini sendiri saudara. Alkitab ini adalah firman Tuhan, ini adalah pikiran Tuhan. Jadi kita harus mengerti pikiran Tuhan. Dan tema saya hari ini adalah pikiran Tuhan bukanlah pikiran manusia. Saya membawakan firman renungan ini, saya ambil dari cerita Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ke 44 ya. Terlalu panjang, tetapi saya akan memberikan sedikit poin kepada kita tentang pikiran Yesus kepada saudara-saudara Lazarus dan murid-muridnya. Kalau kita ambil konteks dalam cerita ini ya. Nah, latar belakang dari firman ini, dari cerita ini adalah ketika Yesus dia sedang, ya bisa dilihat di pasal 10 ayat ke 40 itu bercerita tentang Yesus yang berada di sungai Yordan, di seberang sungai Yordan. Dia menceritakan tentang Yohanes. Yesus memberikan pandangan terhadap Yohanes. Dan setelah itu Yesus mendengar kabar ya bahwa Lazarus, saudara dari Maria Magdalena dan Marta, itu meninggal, sakit keras ya, sakit. Nah, di dalam cerita ini ada hal yang sangat ya, kalau kita pikir-pikir secara manusia, kenapa Tuhan melakukan hal ini? Kita bisa lihat ayat yang ke 7 sampai ke 8 ya. Di situ ketika Yesus mendengar hal itu, Yesus bilang kepada murid-muridnya, ayo kita pergi ke Yudea. Ya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Yudea ini tempatnya Lazarus ya saudara, karena Tuhan kan mau pergi ke tempat Lazarus untuk menyembuhkan dia. Nah, di sini dalam cerita ini Yesus itu sedang panas-panasnya dengan orang Yahudi, terutama yang ada di Yudea. Orang Yahudi yang ada di Yudea itu sangat membenci Yesus. Makanya ketika kita lihat, kalau kita lihat ayat yang ke-8, di situ murid-murid Yesus itu mengingatkan Yesus, mengingatkan dengan berkata, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau ke sana? Murid-muridnya mengingatkan dia, Tuhan, orang-orang Yahudi di sana mau melempari engkau baru-baru ini. Ya, masih maukah engkau pergi ke sana? Itu adalah warning, saudara. Warning dari murid-muridnya. Kalau kita ambil di sini, pikiran manusia itu memang memikirkan seperti itu. Tetapi Tuhan berkata di ayat selanjutnya, dia mengatakan ada 12 jam dalam satu hari. Yang satunya, 12 jam satunya itu siang, dan 12 jam satunya itu malam. Dan siapa yang berjalan pada siang hari, dia tidak akan terantuk kakinya. Artinya, ketika mereka berjalan bersama Yesus, karena Yesus itu adalah terang, mereka tidak akan terantuk. Mereka akan tidak akan
mendapatkan sesuatu hal yang membuat mereka, ya seperti yang murid-muridnya bilang tadi, dilempari oleh batu, tidak akan tersandung. Mereka akan aman bersama Yesus. Dan kita bisa ambil dari cerita ini bagaimana Yesus mengingatkan mereka, aku ini terang. Kalau kamu bersama aku, kamu akan tenang, kamu akan aman. Tidak akan ada yang melempari kamu dengan batu, kata Yesus ketika mereka kembali ke Yudea. Dan kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita, seringkali kita kadang-kadang menjauhi masalah. Menjauhi masalah dengan hal-hal yang sangat, ya tidak masuk akal. Banyak kita lihat ada banyak orang yang bunuh diri, ada banyak orang yang stres, gila. Karena mereka itu berusaha menjauhi masalah. Masalah itu bukan untuk dijauhi, saudara, tapi dilawan. Dan saya mau katakan, seperti yang firman katakan, ketika kita melawan masalah itu, Tuhan adalah terang yang bersama kita. Yesus mengatakan, aku ini terang, kamu akan aman. Dan di situ kita akan memiliki pikiran-pikiran yang menjatuhkan kita. Pikiran manusia yang mengatakan, kamu tuh gak bisa, kamu seperti ini, kamu seperti itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran manusia. Ingat itu, saudara. Terkadang malah kontra, 180 derajat berbalik pikiran manusia dengan Tuhan. Manusia katakan ini, tetapi Tuhan katakan tidak. Aku akan mati ketika ke situ. Tidak, Tuhan katakan. Tergantung kepada kita sekarang, saudara. Apakah kita kuat untuk memilih apa yang dipikirkan Tuhan dan apa yang dipikirkan manusia? Lanjut, saudara. Di sini juga kita lihat ayat ke-14 sampai ke-15. Ayat ke-14 sampai ke-15 ini Yesus menjelaskan bahwa pada waktu itu Lazarus itu sudah meninggal, ya. Dikatakan sudah meninggal karena sebelumnya Tuhan memberikan perumpamaan atau memberikan bahasa-bahasa yang ya kalau kita lihat itu secara majas, dia bilang bahwa Lazarus ini tertidur tetapi aku datang akan membangunkannya. Itu pikiran manusia tidak mengerti tentang itu, karena hanya Tuhan yang mengerti. Maksudnya di situ adalah Lazarus sudah mati, tetapi Tuhan akan membangkitkannya nanti datang. Nah, tapi ada yang aneh di sini, saudara. Yesus sudah tahu Lazarus mati, bukan? Karena ayat 14 Yesus mengatakan sendiri. Kita lihat. Karena Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tuhan tahu Lazarus mati. Tetapi lihat ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lazarus mati, saudara. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Loh, kok Yesus ngomong seperti ini, saudara? Kalau pikiran manusia kan, kalau ada orang sakit lalu diminta untuk didoakan, Om, doakan orang sakit ini. Oke, aku segera datang. Tapi Yesus tidak. Syukurlah aku tidak datang pada waktu itu. Dan dikatakan Lazarus mati. Kenapa? Karena syukurlah aku tidak datang pada waktu itu. Karena hal yang aneh, saudara. Itu adalah hal yang sangat aneh, saudara. Tapi ingat, ayat selanjutnya, Tuhan bukan tanpa alasan mengatakan seperti itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi ke sana. Terkadang Tuhan memang ingin melakukan sesuatu yang sampai manusia pun tidak terpikirkan. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang bisa dimengerti oleh Tuhan sendiri. Manusia tidak tahu. Agar apa, saudara? Agar kita belajar percaya kepada. Terkadang kita di dalam hidup ini mempunyai masalah, mempunyai banyak pengalaman-pengalaman yang buruk, dan mengatakan, Tuhan sudah terlambat, aku tidak bisa lagi. Tuhan semuanya sudah nyah, aku sudah putus harapan, aku tidak bisa apa-apa lagi. Saudara, itu bukan karena keadaan yang menentukan seperti itu, tetapi karena Yesus ingin memberikan kita statement, biar kamu belajar percaya.
Tuhan kadang-kadang memang melakukan hal yang seperti itu, yang kita sendiri tidak tahu hal itu akan terjadi. Tetapi apa saudara? Biar kita belajar percaya kepadanya. Terkadang orang memang harus ada di titik-titik terakhir. Terkadang memang orang harus ada di titik-titik terakhir di dalam hidupnya, di dalam masalahnya, di dalam pencobaannya. Untuk apa saudara? Untuk belajar percaya kepada Yesus ketika mereka berserah kepadanya. Tuhan mau kita berserah kepadanya, saudara. Ya. Jadi, jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, saudara. Kenapa? Karena pikiran Tuhan itu berbeda dengan pikiran manusia. Tidaklah sama, saudara. Itu berbeda. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memegang kendali rencana. Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan ini. Dan dialah yang lebih tahu tentang apa yang akan terjadi. Dan bahkan bahasa saya, Tuhan lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri. Jadi apa yang kita anggap, ya sepertinya aku seperti ini, belum tentu Anda seperti itu di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu diri kita. Terkadang kita sendiri aja meminta sedikit masukan dari orang. Aku ini seperti apa sih? Aku ini seperti apa sih? Untuk apa? Untuk memberikan sedikit masukan atau memberikan sedikit kesadaran kepada kita ini seperti apa. Kenapa? Karena terkadang kita juga tidak tahu kita ini seperti apa di mata orang. Dan terkadang kita tidak tahu seperti apa sih aku ini sebenarnya. Aku ini siapa sih sebenarnya? Terkadang kita ada di posisi itu, saudara. Tetapi saya mau bilang, saudara, Tuhan mengenal dirimu daripada dirimu sendiri. Ya, pikiran Tuhan berbeda dengan kita. Kita lanjut, kita lihat di ayat yang ke 32 dan 33. Di sini, ketika Yesus sudah sampai di tempat Lazarus, Maria, saudara Lazarus itu datang kepada Yesus dan menangis. Di ayat 32 ini, Maria berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dikatakan di sini, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Pikiran manusia mengatakan, sebenarnya kalau misalnya Tuhan seperti ini, aku pasti tidak seperti ini. Sebenarnya kalau Tuhan melakukan ini kepadaku pasti aku tidak seperti ini. Saya mau katakan, saudara, hilangkan pikiran seperti itu saudara. Karena hanya Tuhanlah yang mengetahui rencananya. Kita hanya sebatas untuk melihat kisi-misi dari rencana itu. Tetapi kita sebenarnya belum tahu rencana aslinya. Makanya Alkitab mengatakan, janganlah kamu bersuka atas hari esok, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita hanya dituntut untuk memiliki visi dan misi. Banyak orang yang mengatakan, aku di masa depan harus seperti ini, aku di masa depan harus seperti ini, aku di masa depan mau seperti ini. Memang Anda memiliki visi dan misi, itu sangat bagus, saya tidak melarang. Justru saya mengapresiasi tentang pemikiran seperti itu, karena itu akan membuat kita semakin semangat. Tetapi ketika patokan pokok kita adalah, aku harus seperti ini, aku harus seperti itu. Tunggu dulu saudara, pikiran Tuhan tidak seperti pikiranmu. Sakit kan saudara? Memang sakit. Apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi ingat saudara, apapun yang terjadi, rencana apapun yang terjadi yang Tuhan buat kepada kita, Tuhan selalu memberikan roti dan tidak pernah memberikan yang jahat. Alkitab sendiri yang bilang. Ya. Di sini Maria menangis dan ada hal yang sangat luar biasa saudara. Kita lihat di ayat 35, bisa kita baca. Menangislah Yesus. Lah Yesus bisa menangis, katanya Tuhan. Itulah Tuhan kita memang saudara. Dia lemah lembut. Tuhan mana yang seperti Tuhan kita? Yang mengasihi. Dan bahkan dikatakan di ayat ini, dia menangis. Secara manusia dia menangis.
Dan saya bisa pastikan ketika kita melihat, baca ayat yang 34 sampai 33 sampai seterusnya, Yesus memiliki alasan kenapa dia menangis. Kenapa? Dan saya mau katakan di dalam hal ini, bukan hanya pikiran Tuhan yang berbeda dengan manusia, tetapi Tuhan mengetahui pikiran lebih dari Anda sendiri. Tuhan lebih mengetahui pikiran Anda lebih daripada Anda sendiri. Kenapa? Di sini konteksnya Yesus menangis bukan karena Lazarus mati. Tidak, saudara, tidak. Jangan berpikir bahwa Yesus menangis karena Lazarus mati. Enggak, karena nanti kan Lazarus dibangkitkan. Tapi apa yang membuat Yesus menangis? Yang membuat Yesus menangis adalah ketika Maria memiliki hati yang hancur, hati yang sedih. Bisa bayangkan saja saudaranya itu meninggal. Siapa yang tidak sedih saudaranya meninggal? Dan disitulah Yesus menangis. Saya mau katakan, ketika kita memiliki hati yang hancur, ketika kita memiliki hati yang menangis, secara tidak langsung di situ Yesus juga menangis. Kenapa? Karena dia mengetahui hatimu, dia mengetahui pikiranmu, dan dia juga merasakan apa yang Anda rasakan. Buktinya mana saya berbicara seperti ini? Buktinya di ayat 35. Yesus menangis karena Maria menangis. Dan kalau dilihat orang Yahudi yang mengikuti Maria juga menangis. Itu yang membuat hati Yesus sangat sedih. Bahkan dikatakan itu masih gula hatinya. Saudara, kita harus berpikir bahwa Yesus ini selalu beserta kita. Dan Yesus mengetahui apa yang kita rasakan. Tidak ada di dunia ini yang mengetahui perasaan kita. Tidak ada di dunia ini yang mengetahui diri kita lebih dalam selain dari Yesus. Jadi kalau saudara lagi dalam masalah, lagi dalam percobaan, jangan cari orang lain. Dia juga punya masalah, saudara. Anda mau menyelesaikan masalah dengan meminta masukan kepada orang yang punya masalah, itu kan aneh, saudara. Justru mintalah sesuatu, berbicaralah, bahkan bahasanya curhat, gak apa-apa tuh, saudara. Ngomong saja kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia yang mengetahui perasaanmu. Bahkan bahasa saya, dari Anda kecil pun, dari Anda bayi pun, Dia sudah mengenal Anda. Sampai pada hari ini Dia mengenal Anda. Tanyalah kepada Dia yang selalu beserta Anda dan mengetahui perasaan Anda, mengetahui pikiran Anda. Tanyalah kepadanya karena Dia yang lebih tahu, saudara. Karena Dia lebih tahu, Dia pasti tahu jalan keluarnya. Kebanyakan orang seperti itu. Yesus ini gak memberi jawaban apa-apa. Aku berdoa ya, begini-begini terus. Hilangkan itu, saudara. Itu tidak, itu salah. Kenapa? Karena ini yang saya rasakan juga, saudara. Ketika saya dalam masalah, ya saya ngomong aja, jujur sama Tuhan. Toh kepada siapa lagi kita bisa jujur? Kepada orang. Privasinya tidak aman, saudara. Tapi kepada Yesus, Dia yang mengerti hati kita. Bahkan Dia akan tersenyum melihat kita ketika kita berbicara. Berdoa, menundukkan kepala, berlutut di hadapannya. Dan kiranya seperti apa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya, ini adalah pikirannya Dia sendiri. Pikiran Tuhan adalah tentang kasih, tentang buah-buah roh. Dan saya mau katakan, berharaplah hanya kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia yang lebih tahu kita. Pikiran Tuhan itu bukanlah pikiran manusia, tetapi Tuhan mengetahui pikiran manusia. Seperti yang dicerita Lazarus, dan ending dari cerita Lazarus ini, Lazarus dibangkitkan. Banyak orang yang tidak mengerti. Wah, tidak mungkin, pikiran manusia banyak yang menyala. Wah, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah 4 hari saudara itu meninggal. Sudah 4 hari dia di dalam gua mayatnya. Tetapi Tuhan bangkitkan. Di situ orang tercengang-cengang. Bahkan kalau saudara baca di ayat selanjutnya, banyak orang Yahudi yang tercengang juga sampai membunuh Yesus karena melakukan mujizat itu. Kenapa? Karena mujizatnya sudah tidak bisa diterima akal sehat manusia lagi. Cuman Tuhan lah yang bisa membangkitkan orang mati 4 hari dalam kematian itu.
pikiran manusia, bukanlah pikiran Tuhan. Kita bawa kepada hidup kita, saudara. Bersandarlah kepada Tuhan, karena Dia yang mengetahui diri kita. Bahkan bahasanya, masuk kita ini telanjang di mata Dia. Tidak ada yang tertutup. Semuanya terbuka di mata Tuhan, dan kita adalah anak yang dikasihi. Kiranya firman ini menegur kita bersama. Bukan saya yang berbicara, tapi firman yang berbicara. Kiranya ini memberkati Anda. Saya ucapkan terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.